warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang dengan fasilitator Ibu Pancarini Diah Rahayuningsih dan pengajar praktik Ibu Avinda Aminatun dan Bapak Dwi Toto Hermanto akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dengan supervisi akademik. Dengan saya sendiri, Ana Agustina, kemudian teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Alhamdulillah, kabar baik Bu Ana. Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, tempatnya juga sejuk dan menyenangkan. Iya, alhamdulillah kita berada dalam lingkungan yang menyenangkan hari ini. Masya Allah. Oke. Bu Ana, mungkin kita ketahui bersama nanti Bu Ana akan melakukan praktek coaching ya. Iya, betul sekali. Dengan Bu Siti. Dengan Bu Siti. Okay, Alhamdulillah. iya. Insya Allah nanti kami sebagai observer nanti sebelum kegiatan coaching kami akan melakukan praobservasi seperti baik, itu. Monggo ya. Bu Ana mungkin mengingat ya, Bu Ana tentunya sudah ingat, kita semua juga ingat bahwa beberapa yang perlu menjadi perhatian dalam coaching adalah alur tirta, kemudian ada prinsip coaching, kemudian ada kompetensi coaching. Ya, nanti Bu Ana saya kira sudah mahirlah dalam present, hadir penuh dalam percakapan, kemudian dalam prinsip kemitraan, proses kreatif dan menemukan solusi seperti itu. Mungkin sebagai awalan Bu Ana, saya akan nanti bertanya beberapa hal sebagai panduan nanti dalam saya mengobservasi Bu Ana. Ya, baik, Pak. Yang pertama mungkin dari ini dulu Bu Ana. Dalam praktek coaching nanti Bu Ana dengan Bu Siti ya, itu nanti Bu Ana pingin mengembangkan kompetensi apa? Baik Pak Arifin, di sini potensi yang akan kami kembangkan di sini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian ada lagi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Jadi Bu Ana nanti berusaha untuk present, iya, betul sekali. kemudian pertanyaan berbobot, dan kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, oke. Bu Ana, kemudian yang kedua mungkin Bu Ana, secara spesifik yang Bu Ana pingin banget untuk nanti diamati supaya nanti bisa dijadikan pengembangan diri yang bagian apa Bu? Oke, ya. Di sini yang kompetensi yang ingin benar-benar saya kembangkan di sini yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot, oke. Jadi Bu Ana pengen sekali mengembangkan kompetensi yang berbobot. Karena memang tidak mudah Bu Ana ya. Iya, ini susah sekali. Kita perlu belajar ini bersama ini. Saya perlu banyak belajar ke jenengan ini Pak. Enggak, namanya memang berbobot ya. Jadi ada bobotnya. Betul sekali. Oke. Setelah ini mungkin Bu Ana kami persilakan untuk praktek coaching. Nanti kami akan mengamati dan nanti silakan untuk berdiskusi dengan Bu Siti melakukan penggalian dan praktek coaching seperti itu. Selamat dan semoga lancar nanti. Amin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ana? Alhamdulillah, demikian juga dengan saya. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini saya dengar mohon maaf salah. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, ini dikat aja. Oke. Bu Siti, di sini saya dengar ini Ibu ada sesuatu hal yang mau kita obrolkan bersama ini. Kalau boleh saya tahu, ini ada hal apa yang ingin Ibu Siti bicarakan dengan saya? Ini Bu Ana, terus terang saya sedang ada masalah ini. Yang ingin saya pecahkan bersama. Iya, biar saya nanti dapat jalan keluar yang terbaik. Saya itu terus terang mengajar di kelas 11. Ada 3 kelas yang saya ajar, tapi kebetulan ada sebuah kelas itu yang anak-anaknya agak berbeda dengan kelas yang lain. Artinya karena pembelajaran saya itu kan durasinya sangat lama, sehingga mungkin karena banyak faktor ya yang menyebabkan anak-anak sehingga di dalam pembelajaran itu kurang fokus, kemudian banyak yang rame, kemudian akhirnya mengganggu teman-teman yang lain, yang pada akhirnya kadang membuat
saya kemudian melakukan hal yang tidak seharusnya ya mungkin dilakukan oleh seorang pendidik yang menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Jadi di sini Bu Siti punya masalah dengan sebuah kelas ya, dengan kondisi anak-anak yang mungkin kurang fokus, kemudian anak-anak yang gaduh di sini. Kalau boleh saya tahu ini dalam kegiatan kucing ini tujuan apa yang ingin Bu Siti dapatkan dalam kegiatan kita ini? Terus terang saya mendambakan sebuah kelas yang tenang, kemudian anak-anaknya serius dan fokus di dalam pembelajaran saya, tapi tetap kegiatan di dalam pembelajaran saya itu menyenangkan, nyaman, dan anak-anak tidak merasa di dalam tekanan. Mereka tetap enjoy lah di dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Oke, baik nih. Ini di sini Bu Siti ingin mendapatkan anak-anak yang menyenangkan, kemudian kelas yang kondusif tentunya, kemudian tujuan kegiatan pembelajaran juga tercapai. Betul. Nah, dengan tujuan yang ingin Bu Siti capai seperti ini, kalau boleh saya tahu sebelumnya tantangan apa yang Bu Siti hadapi dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, kegiatan Bu Siti? Tantangannya lebih ke bagaimana membuat anak-anak itu akhirnya fokus di dalam pembelajaran. Saya tentunya harus menerapkan strategi yang berbeda dengan yang selama ini sudah saya terapkan di dalam pembelajaran saya, sehingga anak-anak itu tetap merasa enjoy di dalam pembelajaran saya, tidak melakukan keributan yang akhirnya mengganggu teman-teman yang lain, sehingga kegiatan di dalam pembelajaran saya akhirnya tidak kondusif, seperti itu. Oke. Kemudian nih, menurut penjelasan Bu Siti tadi, kalau saya boleh tahu strategi apa yang sudah Bu Siti lakukan selama ini agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif lagi? Saya biasanya melakukan pendekatan secara individual kepada anak-anak untuk mencari tahu, mengumpulkan informasi kepada anak-anak kenapa mereka di dalam pembelajaran saya itu melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip yang akhirnya akan mengganggu konsentrasi teman-temannya di dalam kelas. Kemudian selama ini saya sudah melaksanakan kegiatan ini, pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, tapi pembelajaran di luar kelas. Misalnya mereka melakukan kegiatan observasi selama pembelajaran, kemudian pada akhirnya mereka akan kembali sehingga mereka tidak jenuh dari jam pertama sampai jam ke-6 di dalam pembelajaran saya. Oke, baik. Ini sebenarnya strategi yang sudah dijalankan oleh Bu Siti ini sudah luar biasa sekali ya. Baik itu pendekatan secara individual, kemudian mencari tahu, kemudian identifikasi masalah, mengumpulkan informasi dari anak-anak, kemudian kegiatan pembelajaran juga yang menyenangkan dengan melaksanakan kegiatan di luar kelas seperti itu. Betul. Iya. Oke, Bu Siti. Berikutnya nih. Baik, kita perlu memahami juga apa sih penyebab anak-anak tersebut, kenapa ketika Bu Siti sudah melaksanakan metode strategi yang seperti itu, tetapi anak-anak juga masih dalam kondisi yang kurang kondusif, kurang begitu. Nah, menurut Ibu itu apakah anak-anak itu kurang memahami tentang materi? Atau apakah mereka itu merasa bosan dengan kegiatan yang Bu Siti lakukan? Atau apakah ada sesuatu hal yang mereka obrolkan, yang sesuatu hal yang menarik dari kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu? Mungkin ada sesuatu tersebut, apa kira-kira Bu?
Menurut saya karena durasi pembelajaran yang lama itu mungkin karena anak-anak merasa bosan ya, Oke. merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang sama. Kemudian selain rasa bosan, mungkin karena anak-anak di rumah tidak punya ruang untuk berekspresi, sehingga mereka melampiaskan ibaratnya ruang ekspresi itu kemudian di sekolah, yang tanpa mereka sadari sebenarnya itu membuat situasi di dalam pembelajaran itu menjadi tidak kondusif lagi. Baik Ibu, mungkin diperlu juga dicoba beberapa metode-metode yang lebih menyenangkan itu untuk kegiatan pembelajaran Ibu. Baik, mungkin juga Bu Siti perlu memberikan lebih banyak penguatan-penguatan positif kepada anak-anak, contohnya memberikan pujian atau penghargaan kepada anak-anak tersebut, Bu. Ini saya sebenarnya punya rencana strategi baru ini. Iya, oke. Ini saya akan menerapkan konsep pembelajaran yang diajarkan di dalam kurikulum Merdeka tentang optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, baik. Yang disesuaikan dengan minat, kemudian profil dan gaya belajar siswa. Luar biasa sekali. Iya, sehingga mereka bisa lebih enjoy menikmati kegiatan pembelajaran karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Iya. Kemudian hal yang lain agar mereka tidak bosan di dalam pembelajaran saya, mungkin secara bergilir karena mereka sudah besar kelas 11 SMK, maka akan secara bergilir ada kegiatan ice breaking, tapi yang memimpin bukan saya sebagai gurunya, tapi yang akan memimpin adalah anak-anak. Luar biasa sekali, hebat sekali ini. Saya mendengar ini untuk kegiatan diferensiasi ini karena mungkin belum banyak guru yang menerapkan kegiatan diferensiasi ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin kita dapat bersama-sama untuk saling berkolaborasi ini tentunya Bu Siti dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya dalam kegiatan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi untuk anak-anak. Kemudian juga berkolaborasi dalam kegiatan ice breaking, mungkin kita dapat bersama-sama mempelajari kegiatan ice breaking yang menarik untuk anak-anak supaya anak-anak lebih fokus, lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian juga anak-anak lebih semangat untuk datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Betul sekali, Bu Ana. Oke. Setelah kegiatan ini nih, apakah di sini Bu Siti sudah mendapatkan gambaran nanti tentang strategi-strategi diferensiasi yang akan Bu Siti lakukan? Langkah pertama tentunya akan saya menggali nih gaya belajar dari siswa saya di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian akhirnya bisa mengelompokkan. Oh, ini misalnya Mbak Meli, Mbak Desi, Mas Adnan itu gaya belajarnya seperti apa. Kemudian anak yang lain seperti apa. Yang bisa saya lakukan tidak hanya dengan tes diagnostik, tapi mungkin saya bisa bekerja sama dengan wali kelas untuk melihat rapot yang mereka sebelumnya, kemudian bisa bekerjasama dengan guru BK juga, seperti itu, Bu Ana. Luar biasa sekali. Setelah kegiatan coaching kali ini, saya lebih banyak terbuka wawasannya dengan ke pembelajaran diferensiasi tentunya ya Bu. Mungkin kita suatu saat bisa berkolaborasi bersama ini dengan belajar senang hati. Iya, saya harus banyak belajar dengan Bu Siti ini dengan kegiatan diferensiasi sama-sama, tersebut Bu ini Ana, Bu. Iya. Hebat sekali, luar biasa sekali. Oke, baik Ibu, sepertinya kegiatan coaching hari ini sudah selesai karena sudah waktunya untuk kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lagi.
Terima kasih banyak Ibu, semoga kegiatan coaching kita hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita bersama, tentunya juga untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih Bu Ana. Sama-sama Iya, Ibu. hari ini saya jadi tercerahkan sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Akhirnya insya Allah akan saya lakukan nih dalam waktu dekat. Amin, Minggu amin. depan akan saya Ya. terapkan konsep baru Baik, yang saya sudah kita tunggu bicarakan. ini Bu Siti. Iya, Ya, terima kasih sekali Bu Sama-sama. Ana waktunya. Mari, Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Pak Oke. Arifin. Nggih, alhamdulillah coachingnya sudah selesai. Nggih. Alhamdulillah lega sekali. Lega sekali alhamdulillah. Mungkin sebagai ini Bu, kita berbincang-bincang lagi ya. Tadi sekarang pasca berkaitan dengan kegiatan tadi dengan Bu Siti. Iya, baik. Kelihatannya sangat asik dan mantap sekali. Alhamdulillah. Saya banyak menyerap sekali ilmu dari, justru saya banyak menyerap sekali ilmu dari Bu Siti ini. Oh ya, bertukar Hebat. anu luar Iya, biasa iya, nggih, betul. coaching. Cuman Iya. maaf tadi nggak ada teh dan gorengannya Bu. Oh, tidak masalah. Kemudian Bu, saya ingin beberapa pertanyaan mungkin Ya, sebagai baik, awalan. Yang pertama berkaitan dengan proses tadi Bu Ana dan Bu Ana sebagai coach, Bu Siti sebagai coach, proses apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan tadi Bu Ana berkaitan dengan indikator ya. yang tadi di awal sudah kita rencanakan. Oke, seperti itu. Apa saja iya. yang sudah dilakukan bisa diceritakan? Ya, jadi kalau tadi ya saya untuk kegiatan dalam proses coaching ini tentunya saya sudah melaksanakan alur tirta. Tirta, Ya, oke. jadi diawali dengan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian kemudian dilanjutkan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Betul. Kemudian juga prinsip-prinsip coaching sudah saya jalankan semaksimal mungkin, begitu Pak. Oke, siap, mantap. Tadi memang pembicaraannya kelihatan mengalir sekali ya. Alhamdulillah. Tapi tetap poin-poin tirtanya bisa dapat. Oke. Iya, Kemudian sekali. Setelah tadi kami amati luar biasa sekali, Bu Ana dapat membawa alur tirta dengan smooth, transisinya tidak kaku, jadi percakapannya mengalir, ngobrol biasa tapi poin-poinnya dapat. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kemitraan. Betul Bu Ana juga sekali. posisinya dengan Bu Siti itu imbang, artinya tidak mendominasi. Jadi lebih kepada kegiatan menggali, itu luar biasa sekali. Kemudian juga tadi berkaitan dengan prinsip pertanyaan berbobot. Bu Ana mengungkapkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang itu mengundang jawaban yang akhirnya menjadi solusi bagi Bu Siti. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Pak. Ana, mantap Ya. sekali. Terima Dan kasih. pertanyaan terakhir nggih Bu Ana. Oke. Yang paling terakhir, apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ana? Oke, jadi begini ya, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan di sini tentunya pertanyaan berbobot. Ya, oke, masih seputar itu ya. Iya, karena terus terang sekali itu saya merasa kurang bisa menggali pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi memang saya harus lebih, jam terbangnya harus lebih tinggi lagi ini untuk kegiatan coaching ini. Kemudian juga saya harus banyak belajar dari para senior-senior untuk tentunya dalam menggali pertanyaan yang berbobot ini. Masih dalam kompetensi ini, pertanyaan berbobot ini ya. Emang itu menjadi salah satu kunci ya dalam diskusi ya. Jadi ke arah mana, kemudian solusinya dapat tidak, itu salah satunya ada kaitan erat dengan pertanyaan berbobot. Tapi tadi Bu Ana banyak kok sudah pertanyaan yang membuat Bu Siti tergali, jadi menemukan yang Kak Bu Siti itu jawab itu kayak tidak kerasa, oh ternyata saya kok tahu. Itu kan salah satu indikator yang luar biasa sekali. Dan semoga kegiatan coaching ini bisa bisa dilakukan oleh Bu Ana dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam mengupayakan guru-guru ketika menghadapi masalah yang saat berada di kelas. Mungkin itu, dan salam sukses dan semoga selalu menjadi orang yang menginspirasi luar biasa. Amin, amin. Salam sukses juga untuk Pak Arifin. Dan semoga Pak Arifin juga dapat selalu menginspirasi kita semuanya. Saling menginspirasi. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum.